absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya. Nah, oke, jadi biofarmaseutik itu ilmu persilangan antara produk oriented dan klinik atau pasien oriented. Jadi, bagaimana produk itu diciptakan, bagaimana obat itu diketahui administrasi, distribusi, metabolismenya, sehingga obat itu bisa menghasilkan suatu efek. Nah, ini ya. Jadi pada saat dia menjadi suatu produk obat, tentunya dia berinteraksi di dalam tubuh. Nah, tubuh akan menghasilkan respon klinis ya. Apakah itu obatnya bisa memberikan terapi ataupun obat bisa. Nah, ini di mana pelepasan obat ya, dan obat itu harus mengalami fase absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Nah, pada saat obat itu mengalami fase absorpsi, obat itu harus masuk ke dalam sirkulasi darah, ya, ke dalam sirkulasi darah dan distribusi melalui jaringan. Nah, obat-obat yang ada di dalam jaringan itu bisa menghasilkan efek farmakologi. Tetapi obat-obat yang tidak atau sudah terfilter dari dalam jaringan, tentunya obat ini mengalami eliminasi, kemudian diekskresikan atau di metabolisme. Nah, sekarang kalau ekskresi obat, kalian bisa tahu ya, bisa lewat urin, bisa lewat keringat, ya, bisa lewat ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita lanjut ke 3 fase perjalanan obat. Fase perjalanan obat ada yang namanya fase farmakodinamik, ada yang namanya fase farmakokinetik, dan ada yang namanya setik. Nah, ketiga-tiganya ini adalah faktor penentu aktivitas obat. Nah, coba ada yang tahu definisi farmakokinetik dan farmakodinamik? Ada yang bisa yang tahu? Muhammad Romli, fase farmakodinamik tahu atau fase farmakokinetik? Fase farmakodinamik itu Bu, itu tuh, Pak. Sifat kimia. Lupa Bu kalau yang dinamik, kalau yang kinetik itu fase obat dari awal diminum sampai es, sampai proses atma Bu. Obat diminum sampai proses atme. Oke. Ada yang lain? Siti Askia Zahra. Kalau farmakodinamik itu yang cara kerja obat ya, Bu. Terus kalau kinetik itu yang cara pemberian obat. Oke. Ya, jadi kalau fase farmakokinetik itu fase di mana perjalanan obat di dalam tubuh.
Nah, perjalanan obat di dalam tubuh itu dia mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, ketika obat itu masuk di dalam tubuh, obat itu ngapain aja, kan? Nah, kerja obat di dalam tubuh itu dinamakan farmakokinetik. Nah, sekarang dengan fase farmakodinamik. Nah, setelah obat mengalami proses ASME, tentunya obat menghasilkan efek terapi, ya. Bagaimana eh, efek yang dihasilkan obat itu adalah farmakodinamik, ya. Jadi bedanya kalau farmakokinetik itu perjalanan obat di dalam tubuh, kalau farmakodinamik adalah efek yang dihasilkan obat, ya, dari zat aktif yang ada, dari zat aktif yang menempati reseptornya yang sesuai. Nah, pastinya obat akan menghasilkan efek. Efeknya apa? Bisa efek samping yang menguntungkan, efek yang menguntungkan atau efek yang merugikan. Jelas sampai sini? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah pertimbangan eh, yang perlu dilakukan untuk pada saat kita mendesain suatu produk obat. Jadi, kita harus mempertimbangkan item-item ini, ya, atau faktor-faktor inilah yang harus dipertimbangkan pada saat kita membuat desain obat, ya. Yang pertama adalah terapeutiknya. Untuk siapa sih obat itu digunakan? Untuk ngapain gitu ya? Untuk siapa, kenapa, dan bagaimana obat itu digunakan, ya. Nah, ini dari sisi terapeutiknya, obat itu digunakan atau diharapkan dia dapat menghilangkan gejala yang lebih cepat. Misalnya, obat itu dibuat slow sustain release, ya, atau dibuat di sini biasanya slow extended atau macam-macam lah, dibuat seperti nanopartikel, ya. Kenapa seperti itu? Karena untuk tujuan terapi yang diharapkan supaya obat itu ditujukan untuk terapi apa? Nah, atau obat itu digunakan untuk menghasilkan terapi yang bersifat lokal atau yang bersifat sistemik. Kalau lokal itu kan berarti pada daerah tertentu, ya. Kalau sistemik tentu seluruh tubuh. Nah, jadi obat itu harus difikirkan, ya, terapinya maunya seperti apa. Yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan zat aktif dari obat. Tentunya zat aktif obat ini ketika digabungkan dengan zat aktif yang lain pastinya akan mempengaruhi kelarutannya, pastinya akan mempengaruhi poli apa namanya, bentuk partikelnya, ukuran partikelnya, atau pengotor-pengotor yang ada, sehingga zat aktifnya, kemudian zat-zat pembawanya atau zat tambahan-tambahan lainnya tentu harus ulang, ya, supaya tidak mempengaruhi kelarutan, tidak mempengaruhi pengotor-pengotor atau kemurnian dari zat aktif obat. Yang ketiga adalah rutenya, rute pemberian. Apakah obat tersebut ditujukan untuk pemakaian oral, topikal, parenteral, transdermal, atau inhalasi? Ya, tentunya beda ya, obat oral. Obat oral itu ada bentuknya sirup, ada bentuknya tablet. Itu saja sudah beda. Nah, cara membuat tablet pastinya kita balik lagi nih ke zat aktifnya.
tablet kita perlu bahan pengikat, zat pengikat di emulgatornya ya, atau bisa jadi bahan apa namanya, pelicin itu untuk obat-obat tablet. Nah, kalau misalnya sirup itu pun juga harus diperhatikan apakah zat aktif obat tersebut bisa larut di dalam air, bisa larut di dalam alkohol, bisa larut di dalam bahan-bahan pembawa yang lain. Jadi rute pemberian obat juga harus dipertimbangkan. Kemudian dosis obat dan dosis regimen, dosis pemeliharaan. Nah, besar atau kecilnya dosis obat, frekuensi dosis, berapa kali pemakaian, 2 kali, 1 kali, 3 kali 1, atau penerimaan pasien terhadap produk obat, atau kepatuhan pasien ya di dalam menerima dosis obat itu juga harus dipertimbangkan. Coba kira-kira mana yang lebih patuh menurut kalian, minum obatnya 1 kali sehari atau 3 kali sehari? Ibu maaf, bisa diulang? Mana yang kira-kira pasien itu akan lebih patuh dalam meminum obat? Apakah obat itu diberikan 1 kali sehari atau obat itu diberikan 3 kali sehari? 1 kali sehari, Bu. Hmm, 1 kali sehari. 1 kali sehari tentunya dalam bentuk seperti apa? Yang biasanya obat 1 kali sehari. Tablet, Bu. Tablet biasanya. Tablet. Nah, bisa jadi dia bentuknya slow release atau extended release, ya kan? Betul. Ya, Iya, Bu. makanya itu juga harus dipertimbangkan. eh, Kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Kenapa? Karena kepatuhan pasien itu menunjang ya pengobatan. Jadi apakah obat itu dibuat 1 kali sehari atau dibuat 2 kali sehari atau dibuat dosis yang sesuai itu eh, perlu dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya adalah tipe dari produk obat, tipenya ya. Apakah dia berupa oral disintegrating tablet, jadi tablet yang bisa larut dengan sendirinya, atau tablet yang lepas lambat, atau tablet yang lepasnya secara perlahan-lahan ya, atau obat yang ditempelkan pada kulit, atau obat parenteral, transdermal, dan lain-lain. Ini adalah tipe-tipe produk obat ya. Kita mau milihnya seperti apa. Kemudian excipients. Excipients adalah bahan tambahan ya. Meskipun bahan tambahan ini aktivitas farmakodinamiknya itu sangat kecil, tetapi tetap saja excipients ini akan mempengaruhi performance dari produk obat. Ya, termasuk bagaimana obat itu dilepaskan dari produknya. Nah, jadi excipients itu kalau kita buat di dalam bentuk tablet, ada zat tadi ada zat pengikat, ada zat pelicin, ada zat pewarna ya. Dia sangat kecil sekali aktivitas farmakodinamiknya. Namun tentunya kita harus berpikir kalau excipient ini akan mempengaruhi obat zat aktif yang ada. Tuh ya. Jadi juga harus dipertimbangkan excipients-nya. Jangan sampai tiba-tiba ditambahkan excipients-nya tablet yang tadinya keras menjadi lebih lunak, atau tablet yang tadinya keras menjadi lebih rapuh ya. Sehingga kalau rapuh berarti kan tidak bisa digunakan ya. Oke. Kemudian terakhir adalah metode pembuatan
Ya. Jadi banyak sekali proses pembuatan ya di suatu produk obat. Ya, apakah nanti harus kita pikirkan keakuratannya, penimbangannya, keseragamannya, ya, sehingga metode pembuatan ini harus dilakukan standar yang ada, perlu dilakukan tes antara satu produk yang dihasilkan dengan produk yang lain. Gunanya untuk apa? Supaya obat yang dikeluarkan itu mempunyai mutu yang sama, mempunyai berat yang sama, yang seragam, warnanya yang seragam ya, sehingga metode dari pembuatan ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya bentuk biofarmasetik yang harus dipertimbangkan di dalam mendesain produk. Nah, hingga ya beberapa obat yang umum perlu dilakukan desain yang lebih tepat. Desain bentuk sediaan, formulasi produk obat, dan proses pembuatannya membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip biofarmasetik dan pemberian obat. Jadi tidak mudah ya membuat obat, tetap kita harus pertimbangkan bagaimana tadi eh, bentuk sediaannya, sifat dari excipients-nya, metode pembuatan, cara pembuatan, dan yang lain-lainnya. Kemudian kita lanjut terhadap sifat-sifat fisikokimia obat. Dari sampai sini ada yang mau tanya dahulu? Belum ada, Bu. Ya. Nah, sifat-sifat fisikokimia obat. Selain pengaruh terhadap kinetika disolusi, sifat fisika dan kimia bahan obat, serta excipients merupakan pertimbangan yang penting dalam desain produk obat. Jadi, tadi banyak yang harus dipertimbangkan ya. Contohnya apa? Larutan intravena sulit dibuat dengan obat yang memiliki kelarutan air yang jelek. Jadi kalau zat aktifnya itu larutnya jelek ya, atau sukar larut di dalam air, otomatis zat aktif tersebut tidak bisa digunakan sebagai intravena ya. Jadi amat sangat sulit jika zat aktif satu obat itu memiliki kelarutan yang jelek. Dalam arti apa? Larutnya lama nih, gitu ya. Kalau larutnya lama, gimana mau dibuat obat tersebut ke dalam intravena? Yang kedua, obat yang secara fisik atau kimiawi tidak stabil mungkin memerlukan excipients, pelapis, atau pembuatan khusus untuk melindungi obat dari degradasi. Ya, tentu saja karena satu zat aktif ini mungkin pertama kali dia tidak tahan terhadap cuaca, sehingga kita harus lapisi. Nah, zat pelapisnya itu harus dibuat supaya tidak mudah rapuh nanti tabletnya yang dibuat. Maka harus ada pembuatan khusus ya, supaya obat itu tahan, tidak rapuh ya, supaya obat itu terlindungi dari kerusakan-kerusakan. Buat seperti estrogen, hormon, dan yang lain-lainnya dapat menyebabkan reaksi merugikan terhadap personel yang terpapar obat ini selama pembuatan. Nah, makanya di satu pabrik ya, pada saat membuat antibiotik itu tidak bisa satu ruangan dengan membuat obat yang lain ya. Kenapa? Karena dia mempunyai respon farmakodinamik yang cukup. Ya, nah kenapa? Jadi amat sangat berbahaya bagi personel yang terpapar pada saat produksi obat tersebut. Sehingga perlulah dilakukan pengamanan terhadap personel tersebut dari tempatnya, ya dari dirinya sendiri, ya
kemudian dari ruangan-ruangan kerja ya, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di dalam pembuatannya. Nah, ini adalah sifat fisikokimia ya yang harus dipertimbangkan. Sifat fisikokimia obat itu apa aja sih? Gitu kan ya. Ada profil pH ya, ada kestabilan, ada ukuran partikel ya, ada bentuk partikel, ada kelembaban ya, ada koefisien partisi, ada interaksi zat eksipien ya, ada profil stabilitas pH, ada profil pengotor dan ada kiralitas. Nah, ini adalah sifat fisikokimia pada saat kita mempertimbangkan bagaimana produk obat itu dibuat. Oke, yang pertama adalah pKa atau pH. pH ini diperlukan untuk mengetahui stabilitas dan kelarutan optimal produk akhir ya. Kemudian ada lagi ukuran partikel. Nah, ukuran partikel itu dapat mempengaruhi permukaan partikel obat dan kecepatan di solusi produk. Makin kecil partikelnya, kira-kira makin mudah larut atau makin tidak larut? Makin mudah larut. Mudah larut, Bu. Mudah larut ya. Kemudian polimorfisme adalah kemampuan obat untuk tetap berada dalam berbagai bentuk kristal yang dapat mengubah kelarutan obat tersebut. Jadi kristal ya, obat yang satu berbentuk kristal, yang satu berbentuk larutan atau serbuk itu akan mempengaruhi kelarutannya ya. Nah, kemudian higroskopis ya. Penyerapan kelembapan dapat mempengaruhi struktur fisik serta stabilitas obat. Contohnya vitamin C ya. Vitamin C itu sangat rentan terhadap lembab ya. Jadi semua tablet atau puyer yang mengandung vitamin C itu harus diperhatikan stabilitas produknya. Lalu selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi ini dapat memberikan indikasi ya tentang afinitas relatif obat untuk minyak dan air. Obat yang memiliki afinitas tinggi terhadap minyak mungkin memiliki pelepasan dan pelarutan yang lebih buruk dari produk obat. Ya. Jadi ada yang namanya koefisien partisi. Kemudian eksipien interaksi eksipien ya. Kompatibilitas eksipien dengan obat terkadang dapat mempengaruhi stabilitas obat. Sehingga penting untuk memiliki spesifikasi semua bahan mentah. Jadi kita harus punya nih apa namanya data-data bahan tambahan ya. Spesifikasinya seperti apa untuk bahan pengikat ya. Misalnya spesifikasinya berupa serbuk, kemudian dia tidak ya. Lanjut ke profil stabilitas pH. Stabilitas larutan sering dipengaruhi oleh pH. Nah, selain itu, karena pH dalam lambung dan usus berbeda, maka kita harus tahu dulu bagaimana profil stabilitas pH. Kenapa? Karena ini akan membantu kita mencegah produk obat tersebut rusak ya selama penyimpanan atau setelah pemberian. Jadi jangan sampai pH obat tersebut menyebabkan kerusakan dari zat aktif yang ada. Kemudian profil impurity, keberadaan pengotor ya. Keberadaan pengotor mungkin tergantung pada rute sintetik untuk obat aktif dan pemurnian selanjutnya. Ingat dahulu itu pernah ada
ranitidin yang ditarik ya. Kenapa? Karena ada zat-zat pengotornya. Zat pengotor ini didapat dari mana? Ya dari satu, kita tidak tahu karena biasanya pabrik-pabrik di Indonesia itu membeli bahan baku. Nah, ternyata pada saat tertentu ada bahan baku dari zat pengikat atau dari zat pembawa yang lain itu tercampur dengan pengotor. Nah, ternyata pengotor ini menghasilkan reaksi yang tidak diinginkan. Ya, bisa mengakibatkan efek samping berupa jantung berdebar-debar, berupa sakit kanker atau sakit jantung dan yang lain-lain. Nah, makanya untuk pengotor-pengotor ini ketika di apa namanya, kita harus memastikan bahwa pengotor ini aman ya, aman, tidak merubah atau tidak membawa efek samping bagi zat aktif yang ada. Yang selanjutnya adalah kiralitas. Adanya kiralitas dapat menunjukkan bahwa isomer memiliki perbedaan aktivitas farmakodinamik. Contoh, suatu zat aktif obat dengan rumus kimia ada OH, yang satu lagi tidak ada OH. Contoh lain misalnya amlodipin. Amlodipin adalah amlodipin besilat atau ada lagi amlodipin mesilat. Nah, ini kan ada satu yang berbeda dari rumus bangun zat aktif tersebut. Dia memiliki isomer, memiliki perbedaan aktivitas pastinya, walaupun sama-sama zatnya amlodipin, tapi tetap saja ada menunjukkan sedikit perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Nah, adanya kiralitas ini menunjukkan bahwa isomer memiliki perbedaan aktivitas farmakodinamik. Ya. Oke, kemudian ini dijelaskan satu persatu kelarutan, ya. Jadi kita setelah kita mengerti fisikokimia obat, sekarang saya bahas satu persatu. Kelarutan itu apa sih? Ya. Kelarutan itu adalah satu parameter termodinamik yang didefinisikan sebagai banyaknya materi atau obat yang dapat terlarut dalam suatu solvent pada kesetimbangan. Jadi berapa obat yang terlarut ya pada satu zat pelarut ya. Nah, itu dinamakan kelarutan. Nah, kelarutan itu berkaitan dengan disolusi atau pelarutan, yaitu laju larutnya suatu obat dalam satuan waktu pada seperangkat kondisi. Jadi, proses pelarutan itu namanya disolusi. Kelarutan itu merupakan parameter biofarmasetik kritik untuk pemberian oral, karena obat harus larut dalam cairan lambung sebelum diabsorpsi. Jadi kelarutan itu amat sangat diperlukan pada satu proses biofarmasetik. Oke. Nah, ini adalah satu grafik ya antara pH dan kelarutan ya. Ketika kita harus melihat bahwa obat yang bersifat basa lebih larut dalam media asam, membentuk garam yang larut. Sebaliknya, obat asam lebih larut di usus, membentuk garam terlarut di lingkungan pH yang lebih basa. Ya, jadi kondisi usus dengan lambung kita berbeda. Kalau usus posisinya pH-nya adalah basa. Nah, sehingga obat yang asam dia akan lebih mudah larut di usus. Ya. Nah, sementara lambung itu bersifat asam. Nah, makanya obat yang bersifat basa dia akan mudah larut. Jelas ya. Jadi berkebalikan. Nah, pH atau pH ini pasti akan mempengaruhi dari pada saat kita merancang sediaan oral. Kenapa? Karena pH ini kita harus perhatikan pada saat obat itu masuk oral lewat lambung,
sementara obatnya di keadaan lingkungan suasana di lambung itu asam, ya, maka dibuatlah obat yang bersifat basa, ya, sehingga dia akan mudah larut. Tetapi pada saat obat tersebut digunakan untuk di usus, di mana usus itu bersifat basa, maka obat itu harus bersifat sebagai asam supaya kelarutannya lebih maksimal. Nah, profil kelarutan dengan pH ini akan memberikan perkiraan kasar tentang kelengkapan disolusi untuk satu dosis obat di dalam perut atau di usus kecil. Jadi kalau kita lihat ya bahwa pH asam dan pH basa itu berbanding, harus dipikirkan bagaimana kelarutannya. Nah, ini contohnya. Aspirin, ya. Pelarutan aspirin misalnya dapat ditingkatkan dengan menambahkan buffer atau alkali. Jadi aspirin itu bersifat asam, ya. Nah, supaya dia lebih mudah larut, maka aspirin itu harus ditambahkan buffernya yang berupa alkali. Nah, kemudian bagaimana dalam formulasi obat pelepasan terkontrol, ada pula zat lain yang harus ditambahkan untuk memperlambat atau memodifikasi laju pelepasan obat. Jadi macam-macam ya. Contoh-contoh bagaimana supaya obat tersebut mudah larut, kemudian bagaimana obat tersebut dijaga supaya pH-nya stabil, ya, tidak rusak, dan obat itu dijaga bagaimana penyerapan obatnya. Nah, ini adalah potensi pembentukan garam pada nilai pH yang berbeda untuk zat yang dapat terionisasi. Pembentukan garam dari obat itu akan menyesuaikan laju disolusi. Akibatnya penyerapan obat untuk banyak obat dapat terionisasi. Nah, bentuk garam ini dapat mengubah sifat fisikokimia dalam berbagai aspek. Bisa kelarutannya dia berubah kalau bentuk garam menjadi mudah larut. Kemudian stabilitas kimiawinya, kalau dalam suasana asam tentunya garam akan pembentukan garam ya akan lebih membuat stabil. Polimorfisnya atau bentuk kristal. Kemudian kemampuan manufaktur. Nah, ini yang harus dipertimbangkan untuk desain produk obat supaya lebih optimal. Nah, ini adalah bagaimana stabilitas pH terhadap penyerapan obat. Ya, gimana sih hubungannya stabilitas dengan pH ya? Dan penyerapan obat. Nah, profil stabilitas dan pH adalah plot dari konstanta laju reaksi untuk degradasi versus pH. Jadi konstanta laju reaksi untuk degradasi itu diplot dengan pH. Nah, ya, sehingga bentuknya seperti yang di grafik. Nah, jika dekomposisi obat terjadi dengan katalis asam atau basa, beberapa prediksi degradasi obat di saluran gastrointestinal dapat dibuat. Jadi pada saat kita mempertimbangkan obat tersebut digunakan pada usus ya, maka obat tersebut haruslah memiliki profil stabilitas yang bergantung pada pH. Contohnya apa? Eritromisin. Nah, eritromisin itu dalam medium asam seperti di lambung ya. Dekomposisi eritromisin terjadi dengan cepat. Artinya, komposisi dari eritromisin berubah dengan cepat pada medium asam. Nah, tetapi pada pH-nya netral atau basa,
eritromisin itu relatif menjadi lebih stabil. Nah, sehingga pada saat kita makan eritromisin ya lewat oral, nah eritromisin tadi kan akan mudah rusak ya dengan suasana lambung. Sementara supaya tidak rusak maka akhirnya tablet eritromisin ini dilapisi dengan film yang tahan asam. Sehingga nanti eritromisin itu tidak larut atau tidak rusak di lambung, tetapi dia akan bisa sampai ke dalam usus. Nah, eritromisin itu adalah antibiotik spektrum yang luas yang bisa digunakan untuk membunuh kuman yang ada di usus, ya. Nah, pengetahuan tentang stabilitas eritromisin ini akhirnya mengarah kepada pembuatan garam eritromisin yang kurang larut dalam air dan lebih stabil di perut. Sehingga kalau kita lihat eritromisin itu adalah dalam bentuk garamnya, ya, bukan asam atau bukan basah. Nah, ya, karena eritromisin sendiri dia bersifat sebagai asam. Laju pelarutan bubuk zat obat eritromisin tanpa excipients bervariasi. 100% dilarutkan dalam 1 jam untuk versi yang larut dalam air, hingga kurang dari 40% dilarutkan dalam 1 jam untuk versi yang kurang larut dalam air. Zat obat eritromisin yang larut lambat juga mengakibatkan produk obat larut lambat yang diformulasikan dengan obat yang dimodifikasi. Jadi, dalam kasus eritromisin, laju pelarutan zat obat bubuk merupakan alat in vitro yang sangat berguna untuk memprediksi masalah ketersediaan dari produk eritromisin yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi pada saat kita membuat suatu produk obat, kita harus mengerti dulu sifat-sifat fisikokimia, zat aktif, zat tambahan, dan zat-zat yang lain yang digunakan untuk memproduksi. Oke, kemudian selanjutnya adalah ukuran partikel dan penyerapan obat. Nah, tentu saja ya, semakin besar luas permukaan, ya, maka akan semakin baik saturasinya, saturasi airnya, dan semakin cepat pula pelarutan obat, ya. Nah, ukuran-ukuran partikel ini menjadi bahan pertimbangan. Luas permukaan efektif obat itu akan sangat meningkat dengan pengurangan ukuran partikel. Ya, jadi, nah seperti ini ya. Jadi kalau ini ukur digambar ya, gambar ini hanya partikel 1 saja. Tetapi ketika 100 mikro ya. Nah, tetapi ketika kita memecahkan menjadi butir-butiran kecil ya, ternyata dia berubah ya. Bukan jadi 100 mikro, ternyata dia menjadi 79,4 dan satunya lagi 79,4. Tentunya menjadi lebih besar ya. Nah, ini adalah skenario pengurangan ukuran. Nah, bentuk geometris partikel itu juga mempengaruhi luas permukaan dan selama disolusi juga terus bertambah. Nah, ini adalah ukuran partikel dan penyerapan obat ya. Konsep dari pengurangan obat dari yang besar menjadi kecil, menjadi serpihan-serpihan. Dan ini tentu akan mempengaruhi laju penyerapan. Nah, ukuran obat ini contohnya apa ya? Contohnya di sini adalah griseofulvin, nitrofurantoin, dan steroid. Nah, zat-zat ini kelarutan dalam airnya itu sangat rendah. Dalam arti apa? Kalau rendah, maka griseofulvin, nitrofurantoin, dan steroid itu tidak mudah larut di dalam air. Jadi bagaimana kalau tidak mudah larut di dalam air? Maka zat seperti ini dibuatlah dalam bentuk micronized.
ya, dalam bentuk micronized, kemudian ditambahkan pula bagaimana supaya tablet itu hancur dengan cepat dan partikelnya juga terlepas dengan cepat. Nah, ini adalah untuk ukuran partikel ya. Nah, kemudian ukuran partikel-partikel itu bisa juga mikronisasi. Bisa juga dalam bentuk cairan atau larut. Nah, partikel yang berukuran nano itu dapat diformulasikan untuk produk injeksi, misalnya nano, suspensi, serta obat tradisional bentuk sediaan. Jadi, partikel yang besar dari gambar, kemudian kita bisa modifikasi, bisa kita hancurkan, ya, bisa berubah menjadi nanokristal atau menjadi mikrokristal. Tujuannya sama, nantinya juga akan larut di dalam tubuh. Ya, ada kemungkinan bahwa partikel obat berukuran nano mungkin tidak mudah larut setelah pemberian IV. Ada kemungkinan ya. Jadi jangan berharap bahwa oh ya nano itu akan mudah larut, tetapi ternyata tidak demikian adanya. Kemudian polimorfisme solvat dan penyerapan obat. Nah, polimorfisme ini mengacu pada pengaturan obat dalam bentuk kristal atau amorf, ya. Bentuk amorf itu bentuk non-kristalin, ya. Kemudian ada juga solvat, ya. Solvat dan disolvat. Solvat adalah bentuk yang membuang pelarut dari solvat. Nah, jadi kemudian ada lagi keadaan anhidrat. Tidak ada hidrasi atau dalam keadaan terhidrasi. Polimorf itu memiliki struktur kimia yang sama tetapi sifat fisikanya berbeda. Seperti berbeda kelarutan, higroskopisitas, kepadatan, kekerasan, dan karakteristik kompresi. Nah, beberapa polimorfik kristal memiliki kelarutan air yang jauh lebih rendah daripada bentuk amorf, sehingga menyebabkan produk menjadi tidak lengkap terserap. Jadi bentuk polimorfisme, solvat yang digunakan, contohnya apa? Kloramfenikol. Ya. Nah, kloramfenikol kita tahu banyak ya kloramfenikol tipenya. Nah, kloramfenikol ini memiliki beberapa bentuk kristal. Jadi ketika diberikan secara oral ya dalam bentuk suspensi, nah ternyata konsentrasi obat di dalam tubuh ditemukan tergantung pada persentase biomorf dalam suspensi. Nah, artinya apa? Kloramfenikol ini akan lebih mudah larut dalam bentuk beta polimorfnya dibandingkan alfa polimorfnya. Ya, sehingga kalau kita melihat dari grafiknya, ya, alfa itu sukar larut dibandingkan dengan beta polimorfnya. Ya, jadi kalau di sini lihat kloramfenikol setelah pemberian dosis beberapa jam, ya. Nah, ini persentase polimorf betanya di dalam suspensi itu akan lebih cepat larut. Jadi dia kalau dilihat grafik ini dia akan pada saat beberapa setelah pemberian dosis kemudian dia larut. Nah, ini kenapa? Karena bentuk beta polimorfnya lebih cepat terserap. Nah, kemudian yang bentuk kristal. Kristal air yang dapat membentuk kristal khusus dengan obat yang disebut hidrat. Contohnya eritromisin hidrat memiliki kelarutan yang sangat berbeda dibandingkan dengan bentuk anhidratnya. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat fisikokimia obat yang nantinya akan mempengaruhi bentuk sediaan. Oke, jadi kalau kita ulang, apa saja sifat fisikokimia obat yang mempengaruhi bentuk sediaan?
ada ukuran partikel, ada pH, Ada hidrokospis, ya, terus ada stabilitas pH. Larutan. ya, oke, jelas ya. Nah, ini harus dipertimbangkan nantinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tunggu kalau ada yang mau ditanyakan. Sementara saya absen dahulu. Ini sebelumnya minggu lalu bukannya kita belajar jam 6:30 ya? Iya, Bu. Jadi minggu lalu itu kita praktikumnya belum mulai, Bu. Baru pengerjaan pagi. Oh, kalau sekarang praktikumnya udah mulai. Udah full, Bu. Jadinya baru dari jam 7 itu baru dari IKIFA, Bu. Oh, jam 7 itu baru dari IKIFA. Oh, jadi mulai kuliah sebenarnya jam berapa ya? Jam 8, Bu. Dari jam 8 pagi kan? Jam 4, Bu. Oh, oh dari jam. Kelas sore, Bu. Dia Ayu ada. Hadir, Ibu. Tunggu ya. Oke, dia Ayu ada. Ada. Hadir, Bu. Anita Rahman Pertiwi. Hadir, Bu. Mala Komalasari. Hadir, Ibu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu Ilmaknun. Hadir, Bu. Septi. Siti Nurmaya. Hadir, Bu. Septi. Ayu dia. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Kamu lagi kerja ya, Fahmi? Iya, Bu. Ananda Sela Rahayu. Iskandar Hakim. Ananda Sela Rahayu udah nggak nih? Ada ya? Di partisipan sih ada, Bu Ananda. Mana nih orangnya? Nggak ada. Iskandar. Hadir, Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Azahira. Hadir, Bu. Mutiara Andini. Hadir, Bu. Nia Mulyani. Hadir, Bu. Septia.
Hadir, Bu. Indah Oktavia. Indah. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir, Bu. Teguh Setiawan. Hadir, Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Silvi Nuraini. Hadir, Bu. Ibu, Apa? Ayo, siapa? Ini udah dihadir semua ya. Oke, ada yang namanya belum tersebut? Nggak ada ya? Sudah semua, Bu. Apa? Sudah semua, Bu. Oke, 26 orang. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tentang sifat fisikokimia obat? Sudah paham? Biofarmasetik? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Bu, kalau yang sifat fisika kimia itu perlu nggak kita kayak paham betul atau kita hanya sekedar maksudnya kayak kalau mau bikin obat nih kita jadi cuman kayak nggak cukup ngeliat literatur dan kayak pemahamannya itu lebih simpel gimana ya? Jadi kayak nah sifat fisika obatnya ini tuh perlu banget nggak kayak kita hafal gitu loh, Bu? Atau kita hanya nah, pemahamannya yang lebih dalam aja gitu. Kira-kira, eh, kira-kira, menurut kamu, kalau misalnya kita mencampurkan obat di rumah sakit, itu butuh nggak kita melihat stabilitas obat, pH, kemudian suhu, butuh nggak? Butuh, Enggak, Bu. Bu, karena terlalu lama ya. Kenapa? Butuh waktu ya, Bu, ya. Ya, sebenarnya kalau memang kita gini, kalau kita memang mendedikasikan atau kita memang bekerja di satu pabrik atau di rumah sakit, bagian mencampur-campur obat, itu kita butuh tahu bagaimana sifat fisikokimia obat. Kita harus tahu bagaimana kestabilan obat itu pada saat kita campurkan dengan zat-zat yang lain. Ya, tidak mungkin bisa ditemukan pada saat kita mencampurkan obat suntik, ternyata tiba-tiba obat itu menjadi keruh, gitu kan? Harusnya bening tapi menjadi keruh. Nah, ini kan jadi satu hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, yang kedua, contoh lain adalah pemberian pengenceran omeprazol misalnya. Coba diperhatikan. Ini saya bicara dari latar saya karena saya ada di rumah sakit ya. Nah, omeprazol itu makin lama akan berubah warnanya dari bening menjadi lama-kelamaan menjadi merah pink gitu. Nah, ini tentunya kita harus paham dahulu kenapa dia bisa seperti itu gitu ya. Berarti kan obatnya tidak stabil sehingga dia berubah warna. Nah, contoh yang lain, pada saat kita buat puyer anak-anak dicampurkan vitamin C, ya, coba deh didiamkan lama, misalnya lebih dari 2 hari.
Apa yang terjadi? Gitu kan? Oh, ternyata serbuknya jadi basah. Gitu. Ya, nah ini bagaimana kalau seperti ini bagi orang-orang yang tidak tahu atau bagi pasien yang tidak tahu kan serbuknya dibilang sudah rusak kan gitu ya. Tapi memang ternyata kondisinya bisa mengakibatkan tidak stabil. Berarti kalau tidak stabil akibatnya eh, efek terapi dari zat aktif tersebut juga sudah mulai berkurang. Contoh yang lain. Kenapa sih ada sediaan kemudian ditaruh di dalam botol warnanya coklat? Ya, pasti karena dia tidak stabil terhadap suhu. Maka dia dibuatlah bentuk seperti itu, menghindari dari suhu dan cahaya, ya kan? Nah, apalagi dalam penyimpanan yang lama dari dari pabrik sampai ke pelayanan kesehatan masyarakat misalnya sampai ke apotek sampai ke rumah sakit. Nah, dengan suhu yang tinggi obat itu akan mudah rusak sehingga dibuatlah cara supaya seperti apa ya supaya obatnya tetap tetap baik mutunya. Nah, jadi kira-kira jawaban tadi, pertanyaan tadi kira-kira kamu bisa jawab nggak? Perlu apa tidak? Iya Bu, perlu Bu. Sudah paham? Saya paham Bu. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Nah, contoh lagi dalam pencampuran obat-obat sitotoksik. Nah, itu kita juga perlu perhatikan selain apanya sifat fisikokimia obatnya, kita juga harus perhatikan bagaimana cara pencampurannya. Ya. Jadi kestabilannya kita harus lihat obat A dengan obat B, kita harus lihat keduanya kalau dicampurkan stabil atau tidak, bereaksi atau tidak, dan kita juga harus lihat bagaimana cara mencampurkannya. Ada juga yang mencampurkannya mungkin secara perlahan-lahan, ya kan? Atau ada juga yang apa namanya mencampurkannya secara lebih cepat. Nah, itu kan juga ada teknik-tekniknya. Kenapa bisa eh, harus lebih cepat mencampurkannya? Kenapa harus perlahan-lahan lewat sisi-sisi botol misalnya? Seperti itu ya. Nah, sehingga kalau kita memang berkutat di bidang produksi farmasi atau di pabrik, atau memang kita melayani apa namanya melayani pasien di rumah sakit, ya kita tetap harus tahu sifat fisikokimia obat. Ya, tapi kalau kita bekerjanya di Badan POM, ya, kemudian kita kerjanya di PBF, ya tentu kita mengetahui sedikit-sedikit sifat fisikokimia obat. Paling kita tahu bahwa oh obat ini tidak tahan terhadap cahaya, maka ditempatkan di tempat yang terlindung dari cahaya. Oh, obat ini tidak tahan terhadap suhu yang tinggi, berarti harus disimpan pada suhu yang rendah, gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya dong. Ya, Eh, untuk sekarang ada nggak sih Bu perkembangan terbaru dalam ilmu biofarmasetika? perkembangan. Contohnya, Contohnya kalau yang saya pernah baca itu sekarang kan udah lumayan ramai nih Bu tentang nanoteknologi di akhir-akhir tahun 2000-an. Kira-kira mungkin nggak ke depannya itu bakalan ada pikoteknologi yang kita bisa bikin obat lebih biofarmasetikanya lebih mantap lagi gitu Bu. Atau memang sebenarnya ada, cuman saya belum tahu aja gitu, apalagi berkembang atau gimana. Terima kasih Bu.
pasti akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Contoh, dahulu pernah ada nggak obat dari nanoteknologi? Nggak ada kan? Dahulu ada nggak obat bentuknya partikel-partikel yang sangat halus atau dalam bentuk spray? Ada nggak? Nggak ada kan? Dahulu, coba kalau kita balik lagi ke penemuan-penemuan obat zaman dahulu kala, ya kan? Dari pil, dari tablet, gitu kan. Kemudian beranjak ke injeksi, ya. Kemudian beranjak ke apa? Sediaan transdermal, misalnya yang ditempel, gitu. Dulu nggak pernah ada kan? Berarti kan sesuai dengan perkembangan zaman. Sampai sekarang ternyata sudah ada nanopartikel. Ya, bisa jadi obat-obat yang lain akan lebih muncul dengan keadaan yang disesuaikan untuk penggunanya. Contoh lagi sekarang sudah mulai ada apa namanya radioterapi, kan? Berarti kan itu perkembangan di dalam pengobatan. Obatnya juga sudah memakai isotop-isotop ya, iodium berapa gitu kan. Nah, itu kan adalah perkembangan-perkembangan biofarmasetik yang ada. Tuh. Jadi makanya apa namanya perkembangan teknologi farmasi juga amat sangat pesat ya. Gitu. Ada lagi? Cukup pertanyaannya sudah terjawab? Terjawab, Bu. Oke. Ada lagi? Nah, kayak misalnya penghilang rasa sakit. Sekarang kan ada, cuma ditempelin aja, rasa sakitnya hilang kan? Dahulu kan kita memang harus minum obat, suntik. Nah, sekarang sudah ada sediaan transdermal. Ya, itu. Jadi ya disesuaikan dengan apa namanya dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, itu adalah perkembangan di dalam biofarmasetik. Ya, jadi perkembangan-perkembangan teknologi ya seiring sejalan. Ya, kayak sama seperti perkembangan alat komunikasi. Ya, dahulu kan kita apa namanya? Komunikasi dengan surat misalnya ya. Kemudian beralih komunikasi dengan telegram, ya kan? Kemudian beralih dengan telepon. Kemudian lama-lama beralih ke HP, ya, email, gitu. Nah, itu adalah perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Nah, semua mau tidak mau, suka atau tidak suka, orang akan selalu menciptakan berbagai inovasi. Tujuannya apa? Supaya membuat nyaman gitu. Ya. Sama dengan obat. Perkembangan obat juga akan terus berlanjut. Tujuannya ya supaya bisa mendatangkan kebaikan, ya, menyembuhkan semua orang dalam pemberian yang aman dan nyaman. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kuliahnya kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Besok minggu depan kita sambung lagi. Bagi yang masih di jalan, hati-hati kalau memang masih akan menuju ke perjalanan selanjutnya. Ya, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Dah, dah. Mi balik, Mi.